Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Muhimah dari kelompok 72 KKN Mandiri Inisiatif Terprogram Angkatan ke-11. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang rencana program kerja individu saya, dikarenakan dalam KKN Mandiri Inisiatif Terprogram memiliki dua konsep, yang pertama mandiri dan yang kedua kelompok. Itu bisa dikatakan yang individu dan kelompok. Nah, rencana program kerja individu saya itu ada 3 kegiatan fisik dan 3 kegiatan non fisik. Yang pertama yaitu kegiatan fisik dengan pemasangan papan KKN, dan yang kedua yaitu dengan pemasangan spanduk pesan kemasyarakatan yang membahas tentang cegah COVID dengan menjaga iman, aman, dan imun. Nah, di menjaga iman ini, masyarakat diminta untuk tetap beribadah lebih keras, dengan yang pasti dengan lebih bersungguh-sungguh dan lebih keras. Dan yang kedua yaitu dengan aman. Aman ini dimaksudkan dengan menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui, minimal ketika kita dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, ketika ada pandemi ini, kita diharuskan untuk menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Dan yang kedua yaitu dengan imun. Imun di sini kita menjaga kebersihan, menjaga pola makan, menjaga kesehatan, dengan istirahat yang cukup, dengan makanan yang bersih, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu dengan pembagian hand sanitizer dan masker. Seperti yang kita ketahui bahwa hand sanitizer dan masker dalam pencegahan COVID juga sangat penting kita lakukan, apalagi ketika kita berada di luar rumah, bertemu dengan orang banyak. Nah, itu perlu yang namanya masker dan hand sanitizer. Sehingga dengan rencana program KKN saya ini, pembagian hand sanitizer dan masker sangat diperlukan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu rencana program kerja individu dengan kegiatan non fisik. Kegiatan non fisik ini saya mengambil dari 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan. Untuk yang bidang pendidikan yaitu dengan pendampingan belajar, saya fokus dalam pendampingan belajar ini untuk jenjang SD sampai SMP. Untuk tempatnya nanti kondisional dengan sekitar dalam 1 minggu itu saya fokus dalam pendampingan belajar dalam 1 hari. Dan untuk yang bidang ekonomi yaitu dengan pengembangan UMKM. Nah, di sini dan saya ambil di daerah dekat rumah saya. Pengembangan UMKM es cendol ini saya dari pembuatan hingga pengepakan. Jadi sebelum pendistribusian, adanya pengepakan itu saya dari awal hingga akhir saya akan ikut andil dalam pengembangan UMKM tersebut. Dan untuk yang kegiatan non fisik yaitu dengan kerja bakti lingkungan sekitar. Non fisik yang bidang lingkungan ya, itu kerja bakti lingkungan sekitar. Saya mengambil dari RW setempat. Nah, yang ketiga yaitu tentang artikel opini. Artikel opini ini saya membahas tentang pembuatan artikel dengan judul "Mau dibawa kemana pendidikan kita?" Karena dilihat pendidikan kita dari hari ke hari semakin ada beberapa hal yang perlu dibahas, sehingga saya menyampaikan di rencana program kerja KKN ini tentang pendidikan. Dan yang kedua yaitu tentang kantong dengan judul "Kantong Plastik Dilarang". Benarkah demikian? Karena dilihat dari berbagai bidang, berbagai sektor masih
masih adanya penggunaan kantong plastik, padahal kantong plastik sudah dilarang, sudah ada undang-undangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang meme atau flyer. Di sini ada 10. Yang pertama pengucapan selamat menjalankan KKN. Yang kedua tentang acara individu yang nanti saya akan buat meme flyernya. Yang ketiga yaitu tentang tokoh masyarakat, yang pasti tokoh masyarakat yang sangat amat kita pahami dan sangat penting sejarah Indonesia. Yang keempat yaitu tentang pesan prodi atau jurusan. Di sini saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, sudah pasti dengan pesan atau jurusan yang pesan prodi atau jurusan yang membahas tentang pendidikan bahasa Inggris. Yang kelima yaitu pesan sehat. Pesan sehat ini nanti tentang COVID-19 lagi. Yang keenam yaitu diskriminasi rasial. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 4 Januari itu ada diskriminasi rasial. Jadi adanya perbedaan ras yang membuat kita satu sama lain terkadang membeda-bedakan, sehingga perlu yang namanya pembahasan diskriminasi rasial. Dan yang ketujuh yaitu gerakan sejuta pohon, itu dan juga lingkungan hidup Indonesia yang jatuh pada 10 Januari. Yang ke-9 yaitu tentang kanker. Ini memperingati Hari Kanker yang jatuh pada 4 Februari 2021. Dan yang terakhir yaitu promosi prodi atau jurusan, sehingga nantinya setelah KKN ini ada beberapa orang yang mungkin akan mengambil prodi jurusan pendidikan bahasa Inggris dan ada gambaran tentang jurusan tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu tentang 5 video. Nah, di video ini ada tadi ada 5 video. Yang pertama yaitu video perkenalan diri. Pada video perkenalan diri ini seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu termasuk dalam video pertama, yaitu video perkenalan diri yang membahas tentang diri saya dan rencana agenda saya. Dan yang kedua yaitu video tentang pengembangan UMKM. Ya, layaknya dari program kerja non fisik bahwa adanya pengembangan UMKM Ascendor. Di situ nanti saya video dan dengan begitu dapat membantu dari memperkenalkan kepada halayak umum dan juga hal yang lain yang seperti tutorialnya juga. Nah, yang ketiga yaitu video diskriminasi rasial dengan agar menjadi bahan edukasi. Nah, karena seperti yang saya katakan di atas tadi sebelumnya, bahwa banyak dari kita masih membeda-bedakan hanya karena ras kita yang berbeda dari orang itu, sehingga dengan video diskriminasi rasial ini dapat membantu meminimalisir tingkat pendiskriminasian. Video selanjutnya yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris. Seperti yang kalian ketahui bahwa saya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, seyogyanya harus ada yang namanya video pembelajaran bahasa Inggris, karena ini termasuk salah satu video yang relevan dengan jurusan saya, dan saya mengambil fokus materi saya yaitu tentang passive voice. Dan yang terakhir yaitu video pembuatan media pembelajaran. Dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, pasti yang paling jelas profesi yang paling jelas yaitu menjadi guru, sehingga dengan pembuatan media pembelajaran itu juga dapat membantu saya sebagai calon guru dan juga
bermanfaat untuk guru-guru di luar sana yang membutuhkan tentang media pembelajaran perpaduan Google Form dan aplikasi lain. Nah, untuk yang terakhir, di berita online saya fokus pada pengembangan UMKM dan juga pembagian hand sanitizer serta masker. Di pengembangan UMKM ini, alasan saya memasukkan pada berita online karena saya berharap pengembangan UMKM di daerah sekitar rumah saya dapat lebih maju dan bagi orang-orang di luar sana dapat mengadopsi serta menggunakan inovasi mereka terhadap es cendol tersebut. Dan juga yang kedua yaitu pembagian hand sanitizer dan masker, karena dirasa itu sangat perlu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.